Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadiyi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita kali ini, yaitu pertemuan melalui media online, kita masuki pembahasan baru yang bisa kalian lihat di halaman 45, fi bayani hukmil istihza'i bid-din wal istihanah bihurmatihi, yaitu hukum tentang istihza, hukum tentang mencela atau merendahkan agama, ya, istihza biddin, ya, meremehkan, merendahkan, ya, merendahkan agama, mencela agama dan menganggap rendah kehormatan agama. Syekh mengatakan al-istihza'u bid-din riddah 'anil Islam. Istihza dengan agama yaitu melece-lece agama, melece syariat, merendahkan syariat, meremeh-remehkan syariat, riddah 'anil Islam. Ini hukumnya bisa murtad. Wa khuruj 'anid-din bikulliyah, dan bisa mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Taubah ayat 65 sampai 66, Allah katakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ya, kepada orang-orang munafik, apakah kalian meremeh-remehkan, apakah kalian merendah-rendahkan, mencela, melece-lece Allah Subhanahu wa taala, meremeh-remehkan ayat-ayatnya atau melece-lece Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka tidak ada udzur lagi bagi kalian, ya, tidak ada maaf lagi bagi kalian, sungguh kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian mendapatkan hidayah iman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang melece-lece, yang menjelek-jelekkan, yang merendah-rendahkan atau yang meremeh-remehkan syariat ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, kalian tidak ada lagi maaf bagi kalian karena sungguh kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian mendapatkan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadullu ala anna al-istihza' billahi kufrun. Nah, ayat ini menunjukkan istihza' kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya kufur. Yaitu mencela, merendah-rendahkan, ya, melece-lece, mengejek-ngejek, menghina Allah Subhanahu wa taala hukumnya kufur. Wa anal istihza' bi rasul kufrun. Wa anal istihza' bi ayatillahi kufrun.
Ya, demikian juga mencela, merendah-rendahkan, mengejek, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam atau firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an juga hukumnya kufur. Faman istahza'a biwahidin min hadhil umur fahuwa mustahzi' bi jami'iha. Siapa saja yang beristihza di antara salah satu ini, ya, siapa saja yang beristihza di antara salah satu ini, yaitu di antara beristihza'nya dengan Allah atau beristihza'nya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau beristihza'nya dengan Al-Qur'an, maka siapa saja yang beristihza dengan salah satu ini, maka secara otomatis dia beristihza dengan semuanya. Dia beristihza dengan semuanya. Dan ini yang terjadi bagi orang-orang munafik. Ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ada orang munafik yang menghina, yang menjelek-jelekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, hingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, yaitu surah At-Taubah ayat 65 sama 66. Istihza ini adalah perkara yang mutalazim, falladzi yastakhifuna bi tauhidillahi ta'ala wa yu'azzimuna du'a ghairihi minal amwat. Yaitu istihza ini saling terikat dengan orang-orang yang merendahkan tauhid dan mengagungkan kesyirikan, seperti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada mayat-mayat dan yang lainnya. Ini saling berkaitan. Saling berkaitan. Ya, orang-orang yang merendahkan, mencela syariat Allah Subhanahu wa taala saling berkaitan dengan orang-orang yang mengagungkan kesyirikan. Kenapa? Wa idza umiru bitauhid wa nahu 'anil syirki istakhafu bidzalik. Kenapa? Yaitu ketika orang-orang disuruh untuk bertauhid, ya, disuruh untuk mengesahkan Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dilarang untuk berbuat syirik, mereka malah merendahkan tauhid. Nah, mereka malah menganggap sepele tentang masalah tauhid. Dan lebih parahnya, mereka terlalu hormat dengan yang namanya kesyirikan, sehingga disinilah terjadi istihza nanti. Nah, disinilah terjadi istihza, yaitu meremehkan syariat, melecehkan syariat dan yang lainnya. Makanya istihza itu berkaitan erat dengan kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat 41-42, Allah katakan, wa idza ra'auka an yattakhidunaka illa huzwa ahadha alladhi ba'athallahu rasulan in kada liyudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keterkaitan hubungan antara istihza dengan kesyirikan. Itu adalah ketika Allah katakan di dalam surah Al-Furqan ayat 41 dan 42, Allah katakan, dan jika kalian melihat, dan jika mereka melihat engkau wahai Muhammad, jika mereka orang-orang munafik itu melihat engkau, maka iyattakhidunaka illa huzwa, ya, tidaklah mereka menjadikan engkau itu melainkan cuman sesuatu yang huzwa, yang diremehkan, yang direndahkan. Ya, tidaklah mereka melihat engkau kecuali dengan penglihatan merendahkan, meremehkan. Dan mereka mengatakan, ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulan, apakah ini rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? In kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Hampir saja kita tersesat dari Tuhan-Tuhan kita kalau kita tidak sabar dengan Tuhan tersebut, kata mereka. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah Al-Furqan. Ketika orang-orang munafik itu, mereka mengatakan, ya, mereka menganggap enteng Nabi SAW, meremehkan Nabi SAW, melihat dengan sebelah mata kepada Nabi SAW, dan mereka mengatakan, lah, ini yang diutus oleh Allah sebagai Rasul, kok orangnya seperti ini, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasul. Waduh, hampir kita menjadi sesat gara-gara orang ini, katanya. Ini bentuk peremehan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk pelecehan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terlarang, tidak boleh, ya, merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendahkan syariat dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini terlarang. Ini bisa kufur. Fastahza'u bi Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma nahum 'anil syirki. Wa mazalal musyrikuna ya'ibuna al-anbiya wa yasifunaha bisafaha wad dalal wal junun
idza da'uhum ila tauhid. Nah, beginilah kondisinya orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang mereka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari perbuatan syirik. Nah, mereka senantiasa mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela para nabi, ya, memberikan mensifatkan Nabi dengan kebodohan, dengan kesesatan, dengan gila, ya, mengatakan Nabi itu gila, Muhammad itu gila, Muhammad itu sesat, Muhammad itu bodoh, dan yang lainnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk tauhid, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, ini yang mereka lakukan, ya, ketika mereka mengagung-agungkan kesyirikan. Jadi ketika mereka mengagungkan kesyirikan, secara otomatis mereka akan merendahkan syariat. Nah, ini yang kita lihat dari ucapan-ucapan mereka, syubhat-syubhat mereka. Dan demikian juga hakadha tajidu man fihi syabiha minhum idza ra'a man yad'u ila tauhid istahza'a bidzalika lamma indahu minasyirki. Demikian juga kita lihat kebanyakan di zaman sekarang ini orang-orang yang mirip dengan mereka ini, ya, mirip dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di zaman kita ini ada orang-orang yang ketika ada seseorang dai, seorang ustadz menyeru kepada tauhid, mendakwahkan kepada tauhid, menyuruh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, mulai dilecehkan. Ketika apa? Ketika mereka mendakwahkan dakwah tauhid ini, menyuruh orang untuk kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada orang-orang yang terlalu fanatik dengan nenek moyang, dengan adat nenek moyang, ajaran-ajaran orang-orang dulu yang mereka nggak ngerti, maka mereka mencela, mengejek-ngejek dai-dai sunnah, ustadz-ustadz sunnah, ya, ustadz-ustadz yang menjelaskan tentang masalah tauhid. Ini yang kita lihat di zaman sekarang ini. Ada ustadz yang mendakwahkan tentang tauhid, menjelaskan tentang sunnah, sudah dilecehkan, diejek-ejek. Wah, ini ustadznya, ya dengan ejek-ejek yang dengan celaan-celaan yang tidak enak didengar oleh telinga. Ini yang banyak kita dapati orang-orang di zaman sekarang ini, melecehkan, merendahkan, menjelek-jelekkan ustadz yang mendakwahkan kepada tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ada di antara orang-orang, di antara manusia yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala andadan sebagai tandingan, yuhibbunahum, yang mereka mencintai tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebagian orang-orang yang mencintai kesyirikan, ya, seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka juga mencintai kesyirikan. Dan barang siapa yang mencintai kesyirikan seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ini musyrik. Barang siapa yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka ini musyrik. Nah, demikian. Faulai alladziina ittakhadul qubura awthanan tajiduhum yastahzi'una bima huwa min tauhidillahi wa ibadatihi wa yu'azzimuna mattakhaduhu min dinillahi syufa'a wa yahlifu ahaduhumul yaminal ghumus kadziban wa la yajtari an yahlifa bi syaikhihi kadziban. Nah, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai sesembahan, yang mereka meminta-minta ke kuburan, mereka mengagung-agungkan kuburan, maka kita bisa melihat mereka ini mencela, menjelek-jelekkan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka menganggap remeh, mereka menganggap wah ini agama baru, kata mereka tersebut. Mereka akan mencela orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka menjadikan syafaat kepada mayat-mayat itu, kepada orang-orang yang ada di dalam kubur selain kepada Allah Subhanahu wa taala,
uh, apa namanya, mereka lebih mengagungkan orang-orang yang di dalam kubur daripada mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih anehnya di antara mereka tersebut, mereka tidak mau bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah yang jujur. Mereka bahkan mau bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi sumpah palsu, sumpah bohong. Sumpah bohong. Ya, mereka bilang demi Allah tapi bohong, dan mereka tahu. Mereka berani seperti itu. Ya, misalnya ngomong sesuatu sama teman-temannya kemudian dia bohong, terus untuk meyakinkan kawan-kawannya dia bilang demi Allah, wallahi, demi Allah aku bersumpah apa yang aku ucapkan benar, katanya. Ini mereka berani, mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala tapi dengan sumpah yang bohong. Wala yajtari an yahlifa bi syaikhi kadiban. Namun anehnya mereka enggak berani bersumpah dengan syekhnya kalau sumpah itu bohong. Enggak berani mengatakan demi guruku ini saya bersumpah, tapi dia bohong gitu. Nah, dia enggak berani. Tapi kalau sumpahnya dengan Allah Subhanahu wa taala meskipun bohong dia berani. Nah, dia ngomong sama teman-temannya dan dia bohong dan dia tahu itu bohong. Kemudian untuk meyakinkan teman-temannya dia bilang demi Allah saya bersumpah apa yang saya omongkan ini benar. Itu berani dia seperti itu. Nah, ketika sama gurunya, sama syekhnya dia nggak berani. Dia ngomong sama teman-temannya dan dia tahu dia itu bohong. Kemudian dia nggak berani mengatakan demi guruku yang ada di dalam kuburan, nggak berani. Nah, inilah anehnya manusia di zaman sekarang ini. Taib. Wa katsirun min at-tawaifi muta'addidah tara ahaduhum yara anna al-istighatsatahu bi-syekh imma 'inda qabri aw ghairi qabri anfa'lahu min an yad'u Allah fil masajid 'inda sahar. Nah, kadang-kadang kita juga melihat ada sebagian dari mereka ini, orang-orang yang suka beristihza, orang-orang yang mengagung-agungkan kuburan. Mereka beristighosah kepada syekhnya. Mereka minta tolong kepada syekhnya, mereka minta kepada syekhnya baik di kuburan ataupun bukan di kuburan. Mereka beranggapan ini lebih baik, ini lebih bermanfaat daripada meminta-minta di masjid. Minta di masjid. Nah, ini anehnya. Ya. Doa di kuburan lebih khusyuk daripada doa di masjid. Ini orang-orang yang aneh, kan begitu. Banyak yang kita lihat yang seperti ini. Mereka seolah-olah ya berdoa di kuburan itu mereka anggap lebih khusyuk daripada doa di masjid. Nah, lebih parahnya lagi, seolah-olah mereka ketika sholat di kuburan ada sesuatu yang istimewa daripada sholatnya di masjid. Maka benar-benar ada hubungan yang kuat antara istihza dengan kesyirikan. Inilah yang kita lihat di zaman sekarang ini. Mereka beristihza, mencela orang-orang yang berada di jalan tauhid. Ya, dan bahkan sebagian dari mereka itu, kebanyakan dari mereka itu ya menjauhi masjid, meninggalkan masjid dan memakmurkan kuburan-kuburan, memakmurkan tempat-tempat keramat. Rame-rame datang ke tempat keramat, tapi ya malas ke masjid. Mau sholat ya sholatnya di rumah aja. Tapi ketika mau datang ziarah kubur atau mengkeramatkan kubur atau meminta-minta sesuatu ke dalam kuburan, kepada kuburan, wah mereka rame-rame datang. Nah, ini sungguh miris orang-orang yang ada di zaman sekarang ini. Tidaklah ini semua terjadi melainkan karena menganggap rendah Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menganggap tinggi, menganggap besar kesyirikan, menganggap mulia kesyirikan. Makanya kita katakan tadi sangat erat kaitannya istihza dengan kesyirikan. Ini yang banyak terjadi kepada orang-orang penyembah kubur pada zaman sekarang ini, atau orang-orang yang lebih gandrung kepada kuburan. Taib. Istihza ini ada dua. Coba kita perhatikan. Istihza ada dua. Yang pertama istihza yang jelas. Ya, istihza yang omongannya jelas. Jelas dia mencela atau merendahkan atau menjelek-jelekkan agama. Nah, dan kasus inilah yang diturunkan kepada orang-orang munafik tatkala mereka mengata-ngatai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh orang munafik? Mereka bilang, "Ma ra'aina
mithla qurra'ina haula'i arghab butunan wala akdzab alsinan wala ajban 'inda liqa. Mereka bilang, ya, kita tidak melihat mereka ini para qari, maksudnya Nabi dan para sahabatnya, kecuali mereka ini adalah perutnya yang paling buncit. Ya, mereka bilang Nabi dan sahabat-sahabatnya itu adalah orang yang perutnya paling buncit, orang yang omongannya paling dusta, orang yang paling penakut kalau ketemu musuh. Jadi mereka bicara seperti ini untuk menjelek-jelekkan Nabi, untuk istihza, bercanda, mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bentuk istihza, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tadi. Abillahi wa rasulihi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tersebut. Nah, dan banyak contoh-contoh yang lainnya, ucapan-ucapan yang lainnya yang menunjukkan ini adalah istihza yang sharih, ini olok-olok yang sharih, yang jelas, yaitu mencela dengan celaan yang jelas. Ya, seperti ya, kalau di Arab ada istilah mereka, dinukum hada dinun khamis, dinukum akhraq. Ya, agama kalian ini adalah agama yang rusak, agama yang rendah, dan omongan-omongan yang lainnya. Terus ada juga yang yang menyindir, kan begitu, menyindir ketika ada orang-orang yang membawa dakwah tauhid, ketika ada orang-orang yang menyuruh untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, ada orang-orang yang membuat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Terus mereka bilang ja'akum ahluddin, ya, datang sama kalian orang-orang yang beragama. Ya, itu di sana. Ya, kalau kita di sini istilahnya ketika ada orang yang memberikan nasihat, nah, kemudian dia ngomong, kalau mau jadi ustadz di masjid aja lah, nggak usah di sini. Jadi ustadz di masjid aja biar dapat minuman, biar dapat susu, biar dapat kue dan yang lainnya. Maka ini bentuk istihza. Ini bentuk istihza, padahal dia diberi nasihat. Nah, ini bentuk istihza. Ini ucapan-ucapan yang nggak boleh, ya. Ini ucapan yang nggak boleh. Ini yang banyak ya, dan banyak lagi ya, ayat-ayat kalimat-kalimat yang ceplas-ceplos diucapkan oleh orang-orang yang menunjukkan ini bentuk istihza. Ini bentuk istihza. Ya, apalagi ya, seperti yang Ustadz pernah dengar ada orang-orang yang memain-mainkan iqamah, ya, yaitu Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian qad qamatis shalah, tapi dimain-mainkannya. Jadi bukan qad qamatis shalah, tapi dia bilang qad qamati semua, dimain-mainkannya ayat-ayat, dimain-mainkannya syariat iqamah ini. Maka ini bentuk istihza, ini tidak dibolehkan. Ini bisa menyebabkan pelakunya, kalau dia tahu, ini bisa menyebabkan dia jatuh ke dalam kekufuran. Dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya, omongan-omongan yang lainnya, seperti ya, orang bilang sholat kok nungging-nungging, kan begitu. Ya, orang sholat ada yang berdiri, kemudian ruku, kemudian sujud, terus dia ngomong, masaan ibadah kok nungging-nungging. Nah, itu tidak boleh. Ini kalimat-kalimat yang kufur, kalimat-kalimat yang merendahkan syariat. Ya, demikian juga contoh-contoh yang lainnya, seperti syariat celana di atas mata kaki atau celana cingkrang, yang Nabi SAW melarang untuk memakai pakaian di bawah mata kaki. Kemudian semangatlah orang-orang untuk mengamalkan sunnah, memakai pakaian di bawah mata kaki, memakai pakaian di atas mata kaki. Terus ada orang-orang yang mencela, mengejek-ejek, mengolok-olok, beristihza dengan kalimat apa? Ya, dia bilang, ya, kebanjirannya, masaan di masjid kebanjiran, terus atau orang-orangan sawah dan yang lainnya. Maka ini bentuk istihza.
Demikian juga contoh-contoh yang lain yang jelas-jelas omongan-omongan istihza. Seperti apa? Ketika ada orang-orang yang memelihara jenggot, kemudian dia bilang apa? Dia bilang, wah kambing datang, kambing datang. Ini istihza. Hati-hati ya, ini tidak boleh. Ini bisa menyebabkan kekufuran. Atau bagi perempuan-perempuan yang dia berusaha untuk memakai pakaian syar'i, dia berhijab, dia menutup wajahnya, dia pakai cadar, terus ada omongan-omongan orang yang istihza, yang memperolok-olok perempuan itu dengan mengatakan ninja datang, ninja datang. Nah sekarang kok banyak sekali ninja-ninja bergentayangan katanya. Wah, ini ucapan-ucapan yang bisa membuat seseorang jatuh ke dalam kekufuran, karena ini adalah istihza terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak ini tidak boleh. Enggak boleh kita beristihza terhadap syariat yang Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Itu yang jelas, dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Yang tidak jelas, atsani ghairu sahih, yaitu yang tidak jelas. Jenis yang kedua yang tidak jelas. Wa huwal bahr alladzi la sahila lahu. Dan ini banyak sekali, lebih banyak dari yang pertama. Ini ibarat sungai, ini ibarat lautan yang tidak ada tepinya. Ibarat lautan yang tidak ada tepinya. Artinya banyak sekali istihza yang ghairu sharih ini. Istihza yang tidak jelas. Ya, seperti main mata ketika ada orang yang mengamalkan sunnah, ya ketika ada orang yang rajin ibadah. Ya, kemudian dia buat ramzu bil ain, dia main mata sama kawannya. Ya, main mata sama kawannya istilahnya merendahkan orang-orang yang mengamalkan sunnah, mengejek orang-orang yang yang istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau memain-mainkan lidah seperti ngejek dan yang lainnya. Atau dengan tangan, dengan isyarat tangan ketika orang-orang membaca Al-Quran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ketika ada orang-orang yang menasehati amar ma'ruf nahi munkar dan yang lain-lain. Nah, jadi menggunakan isyarat-isyarat dari anggota tubuh, mata, main mata, atau mengejek dengan lidah kan begitu, atau dengan dengan tangannya, dengan isyarat tangannya, ya mungkin mengacungkan jempol ke bawah dan yang lainnya. Bagi orang-orang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat banyak sekali. Ini dengan isyarat. Demikian juga dengan ucapan-ucapan. Ya, dengan ucapan-ucapan yang terkesan seperti merendahkan Islam. Yang bukan terkesan, memang merendahkan Islam. Seperti kalimat-kalimat orang mengatakan innal Islam la yuslih lil qarnil ashirin wa inna ma yuslih lil qurunil wusta. Mereka bilang Islam itu nggak cocok untuk zaman sekarang, zaman modern, zaman milenium, abad ke-20. Islam itu cocoknya untuk apa? Cocoknya untuk zaman dulu. Bisalah masa-masa dulu diperbaiki dengan Islam, kan begitu. Kalau zaman sekarang Islam nggak bisa lagi memperbaiki zaman sekarang. Ini zaman milenium, ini zaman canggih, ini zaman modern. Islam itu wa annahu ta'akhkhar wa raj'iyah. Islam itu kuno, Islam itu kolot, kata mereka. Ini ucapan-ucapan yang sebenarnya merendahkan atau menghina syariat. Ya, meskipun ghairu sharih, tidak jelas-jelas menghinanya, tapi ini menghinakan termasuk dari menghinakan syariat. Ya, menghinakan syariat. Ini tidak boleh. Wah, kalau beragama nanti kita ketinggalan zaman katanya. Ya, orang-orang yang taat beribadah kepada Allah, orang-orang yang taat beragama, orang-orang yang taat memakai pakaian yang syar'i, itu kan orang-orang dulu. Kita sekarang zaman modern, pakaian kita ya bebas-bebas saja katanya, selama hatinya baik. Nah, ini ucapan-ucapan yang terkesan merendahkan Islam. Nah, ya, atau kata orang kan begitu, yang apa, dan ketika disuruh kenapa tidak pakai jilbab lah, terus apa yang mereka bilang, yang pakai jilbab aja akhlaknya nggak becus. Ya, yang pakai jilbab aja akhlaknya nggak becus. Terus dia bilang, ya mending hatinya dijilbabin dulu daripada akhlaknya, daripada orangnya, kan begitu. Hati dijilbabin daripada orangnya, kan begitu. Ini ucapan-ucapan yang sebenarnya merendahkan syariat, ya, merendahkan syariat.
atau omongan-omongan yang lainnya. Islam nggak cocok dengan zaman sekarang, tapi cocoknya dengan zaman dahulu. Atau juga dengan menakut-nakuti hukum-hukum Islam, kan begitu, dengan mengatakan wah, Islam itu ngeri loh, bahaya loh hukum-hukumannya, ada potong tangan, ada hukum pancung, ada hukum rajam, lempar batu, dan yang lainnya. Nah, ini bentuk atau kesannya seolah-olah melecehkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Atau ada juga orang-orang yang mendolimi wanita, kan begitu. Islam kan membolehkan talak. Ya, dibolehkan di dalam syariat Islam ini ada nikah, ada syariat nikah, ada syariat talak. Nah, jadi dia memanfaatkan hal yang seperti ini. Dan wa ta'addada zaujat dan wa ta'addudiz zaujat, dan membolehkan untuk menikah lebih dari 1 sampai 4, menikah wanita lebih dari 1. Jadi dia manfaatkan momen-momen seperti ini. Dia bilang toh nikah 4 kan boleh, talak juga boleh. Akhirnya dia manfaatkan, dia nikah, kemudian cerai, dia nikah lagi sama beberapa orang wanita, kemudian dia ceraikan dengan tujuan untuk mempermainkan wanita-wanita muslimah. Nah, ini bentuk istihza dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Atau juga dengan ucapan-ucapan yang mengatakan hukum-hukum yang kita buat di zaman sekarang ini itu lebih baik daripada hukum Islam. Ya, hukum Islam mungkin bisa bagusnya itu di Arab, tapi kalau di Indonesia ini nggak cocok, kata mereka. Ya, hukum di Indonesia ini yang bagus itu ya hukum ini lebih bagus daripada hukum Islam. Ya, kalau mau berhukum dengan hukum Islam udah pergi ke Arab saja. Ini istihza, meskipun istihzanya ghairu sahih, dan yang lainnya. Ada juga seperti ya omongan ya ketika orang-orang yang menyeru kepada tauhid dan mengingkari ibadah-ibadah ke kuburan, yang menjelaskan tauhid dan menjelaskan tentang kesyirikan, orang-orang yang berusaha untuk menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para wanita-wanita yang memakai jilbab yang besar-besar, apa kata mereka? Hadza mutatarrif, wah ini kelewat batas katanya. Ini fanatik, ini terlalu berlebih-lebihan. Ya, Islam itu biasa-biasa aja lah. Ikutin aja tradisi negara kita. Ya, kita itu pakai jilbabnya ya biasa, maka enggak usah panjang-panjang kali. Enggak usah sampai, apalagi sampai nutup mata, nutup muka, wajah, kan gitu. Ya, kalau mau ikut Islam yang seperti itu, sudahlah, Islam pergi ke negaranya onta, kata mereka, pergi ke Arab sana, katanya. Ya, Indonesia ini Islamnya Islam Nusantara, bukan Islam Arab. Nah, ini ucapan-ucapan istihza dan yang lainnya. Atau orang-orang yang berusaha untuk memecah belah kaum muslimin. Atau juga dengan ucapan-ucapan yang kesannya menjauhkan orang dari sunnah dengan kalimat ini Wahabi, ini mereka ini Wahabi, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai menjalani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini semua bentuk istihza. La haula wala quwata illa billah. Maka barang siapa yang beristihza kepada orang-orang yang berusaha menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ya merupakan dosa besar dan bisa membuat orang tersebut jatuh ke dalam kekufuran. Dan kalimat-kalimat yang lainnya. Ya, banyak ucapan-ucapan yang kita dengar adalah ucapan-ucapan istihza. Itu disebabkan karena kebodohan mereka tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan pelajaran kita saat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ustaz mohon maaf sudah lebih dari 30 menit. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.